Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca salah satu hadis baginda Rasulullah SAW mengenai yaitu pentingnya daripada zakat. Pentingnya zakat ya. Pentingnya zakat, bagaimana orang-orang yang enggan membayar zakat ya. Di sini ada penjelasannya. Kita baca hadisnya dulu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ghalatiz zakah ma laqatu illa ahlakathu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat tidak pernah bercampur dengan harta kecuali memusnahkannya. Asy-Syafi'i, Bukhari. Para ulama telah memberi kedua penafsiran terhadap maksud hadis di atas, dan kedua-duanya benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan kedua pendapat tersebut. Penafsiran pertama, apabila zakat telah diwajibkan tetapi tidak ditunaikan, maka harta itu telah bercampur dengan zakat. Dengan zakat. Sehingga menyebabkan rusaknya seluruh harta tersebut. Sesuai dengan pendapat ini, maka hadis di atas semakna dengan hadis sebelumnya, karena merupakan kandungan hadis sebelumnya. Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Muntaqo menulis masalah ini dalam sebuah bab yang berjudul menyegerakan membayar zakat. Humaydi rahimakumullah juga telah menulis hadis ini. Ia menambahkan, apabila zakat telah diwajibkan kepadamu tetapi kamu tidak menunaikannya, maka harta yang haram akan merusak harta yang halal. Maksudnya, zakat yang tidak dibayarkan merupakan harta yang haram dan akan membinasakan harta lainnya yang halal. Kedua penafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi menyatakan, apabila harta seseorang telah mencapai nisab zakat, atau seseorang yang telah memiliki satu nisab, yakni 52,5 tolak perak garis miring atau 1 tolak 12 gram atau apapun dari nilai yang sama yang melebihi kebutuhan dasarnya, tetapi ia memperlihatkan dan berpura-pura sebagai orang miskin serta mau menerima zakat dari orang lain, maka jumlah yang diterimanya sudah mempunyai satu nisab harta tetapi masih menerima zakat dari orang lain. Hendaknya ia merasa takut dengan hadis ini, karena harta zakat ini akan merusak hartanya sendiri. Karena harta zakat ini akan merusak hartanya sendiri. Karena perbuatan tersebut, ia harus menanggung dosa karena mengambil zakat secara tidak semestinya, dan dia akan ditimpa kehancuran.
kehancuran pada hartanya. Waduh, bagaimana pentingnya zakat ya, kalau orang sudah banyak uang, banyak harta ya, atau emas atau dirham dinar ya, atau sawah lah dan sebagainya, pokoknya yang harus sudah wajib zakat, maka zakat. Jangan menunda-nunda zakat, atau jangan saya ini belum wajib zakat. Belum wajib zakat, ngapain zakat, saya belum wajib. Nah, kalau sekiranya kita ragu bahwa kita ini belum wajib zakat, maka kita konsultasi dengan ustadz setempat atau ulama setempat ya. Kita konsultasi dengan mereka. Kalau kita tidak tahu, atau kalau kita ragu, atau kalau kita pelit, maka kita konsultasilah dengan ustadz, dengan ulama-ulama setempat. Kita bertanyalah ya, bertanya, jangan diam saja. Harta sudah banyak, sawah sudah ratusan bata gitu misalkan ya, sawah ratusan bata, warung ada, rumah bagus dan sebagainya, punya emas lagi ya, punya dinar ya. Diam saja, kita tidak pernah merasa kalau harta ini harus dizakatkan ya. Karena bodohnya kita itu. Karena saking kitanya bodoh, jadi kita tidak pernah memikirkan soal zakat, tidak pernah. Maka konsultasilah dengan ustadz, dengan ulama. Harta saya ini punya segini, sawah punya segini, kebun punya segini, duit punya segini, di bank simpanan punya segini. Kita konsultasi bagaimana zakatnya, berapa, atau saya ini sudah wajib zakat atau belum. Kita tanyakan kepada ulama setempat, kepada ustadz, ulama ya. Jangan sampai kita ini bodoh ya. Apalagi kita ini nanti kalau harta yang halal tetapi tidak dizakatkan, maka harta itu akan menjadi haram. Allahu Akbar, mau harta haram padahal kita jerih payah mencari usaha ya. Sementara kita tidak menzakatkan, jadinya harta yang halal pun jadi haram apabila tidak dizakatkan. Jangan lupa zakat ya. Kalau sudah nisab kita zakat. Kalau kita kira-kiranya ini jadi nggak tahu ya zakatnya berapa gitu misalkan. Kalau wajib zakat itu berapa sih punya uangnya, atau punya sawah berapa ratus bata sih yang harus wajib zakatnya. Kita konsultasi dengan ustadz, nanti sama ustadz dikalkulasikan ya, udah wajib zakat atau belum gitu ya. Ya jangan lupa ya, kalau kita merasa sudah cukup gitu, sudah ini sawah banyak nih, duit juga ada ya, setiap hari masuk terus ya, jangan lupa kita bayar zakat. Kalau ragu, tanya pada ustadz, pada ulama ya. Jangan lupa ya. Supaya apa? Supaya harta kita jadi halal ya. Jangan sampai harta itu jadi haram. Allahu Akbar. Jangan sampai kita ini berat. Jangan sampai kita ini untuk ngeluarin zakat berat. Kadang-kadang boro-boro zakat, sedekah aja berat. Allahu Akbar. Kita ini orang-orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman, kurang ilmu, lemah iman kita ini. Maka kita ini harus belajar lagi pada ustadz, pada ulama. Kita harus dekat dengan para ulama, dengan para ustadz. Kita bertanya kepada mereka tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat ya. Supaya kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Jangan lupa ya, orang-orang yang sudah banyak hartanya ya, sawahnya lega dan sebagainya, konsultasi dengan ustadz, sudah wajib zakat atau belum. Kalau belum ya sudah, tenang. Tapi kalau sudah, segera bayar zakat. Jangan menunda-nunda ya. Segera, kalau memang kata ustadz ini sudah, kamu sudah nisab, maka bayar. Berapa bayarnya? Nanti kita konsultasi dengan ustadz, nanti kita biar ustadz yang mengurusnya, biar ulama yang mengurusnya ya. Begitulah kira-kiranya. Termasuk saya sendiri ya, ini orang lemah saya ini. Lemah ilmu, lemah amal, lemah iman. Allahu Akbar semuanya. Mudah-mudahan dengan kita ini mau tolabul ilmi, mau membaca kitab ya, belajar nih tolabul ilmi nih, belajar membaca kitab, belajar menafsirkan, belajar kita menyampaikan, belajar mengamalkan, belajar menyampaikan, mendakwakan. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita ini akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita akan diberikan wawasan yang lebih jauh lagi, lebih pintar lagi. Dan juga kita diberikan taufik untuk mengamalkan dan menyampaikan ya. Satu hadis lagi ya, baru 10 menit nih. Satu hadis lagi, masa 15 menit lah. Hadis ke-8. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Mas'ud qol, man kasaba tayyiban habbasahu man huzzakah wa man kasaba khabi'alam lam tutayyib huzzakah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa mendapatkan harta yang halal tetapi zakat tidak ditunaikan, maka ia telah menjadikan hartanya tidak bersih, tidak halal. Dan barang siapa yang menghasilkan harta yang haram, maka apabila dizakatkan tidak akan membersihkan hartanya. Hadis riwayat Tabarani. Allahu Akbar. Harta yang halal tidak dizakatkan jadi haram. Harta yang haram diberikan zakat tidak akan bersih. Allahu Akbar. Jadi yang harus dizakatkan itu harta yang halal. Ya, yang harus kita zakat itu, yang wajib zakat itu harta yang halal. Kalau hartanya haram, walaupun dizakatkan tetap saja tidak bersih, tetap saja haram. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan harta yang halal, jangan yang haram. Allahu Akbar. Keterangan betapa kerasnya ancaman ini, yakni harta yang telah dihasilkan dengan jerih payah yang tidak mengenal lelah, tetapi karena suatu sikap meremehkan yang berupa kelalaian dan kekikiran dalam membayar zakat, walaupun dengan cara yang halal, maka hartanya tersebut menjadi kotor. Allahu Akbar. Tidak murni dan menjadi rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghasilkan uang dengan cara yang haram, lalu ia menyedekahkannya, maka tidak ada pahalanya baginya. Allahu Akbar. Tidak ada pahalanya. Harta yang haram disedekahkan tidak ada pahalanya baginya dalam sedekah tersebut. Dan dosanya menjadi tanggungannya. Targhib yakni bencana karena menghasilkan harta yang haram akan selalu ia dapatkan, dan ia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya. Allahu Akbar. Barang siapa yang menghasilkan harta yang haram, maka apabila disedekahkan tidak akan mendapat pahala. Hartana nang maling, nang nipu, nang nyopet, nang naon nang ngarampas, nang segala rupa lah harta haram disodakohkeun teu meunang pahala. Allahu Akbar ya. Harta yang haram disodakohkan tidak dapat pahala. Mendingan dahar we geus sorangan. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan kita mendapat harta yang halal. Dan barang siapa yang menghasilkan atau mendapatkan harta yang halal tetapi tidak dizakatkan, maka sama saja jadi harta yang haram. Ujung-ujungnya sama saja ya. Harta yang halal tidak dizakatkan jadi harta haram. Harta haram dizakatkan tetap saja harta haram. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan atau dari harta-harta yang haram ya. Dan mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah untuk hati-hati dalam mencari harta, dalam segala rupa lah harus hati-hati. Jangan sampai kita ini ya Allahu Akbar, jangan sampai kita ini jadi barang teuing sembrono ya, asal dapat udah sikat ya. Yang penting ada, ngapain pusing-pusing mikirin itu dan ini. Udahlah yang halal aja susah, udah yang haram aja yang gampang ya. Apalagi yang haram ya. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, yaitu kehati-hatian dalam mencari harta, dalam mencari benda-benda dengan hati-hati, dengan jerih payah diri kita sendiri.
Jangan sampai kita ini jadi orang yang rugi lah, yang rugi begitulah kira-kira.